Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mudahkan kita untuk melanjutkan dars kita pada kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Dan tema kita di kesempatan malam hari ini berkaitan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah. Yaitu suatu sujud yang disyariatkan dengan sebab membaca ayat-ayat sajadah. Syekh mengatakan sujud tilawah. Qala Ibnu Hazm fil Muhalla. Al-Imam Ibnu Hazm di kitab beliau Al-Muhalla mengatakan fil Qur'ani arba'a asyrata sajdatan. Di dalam Al-Qur'an itu ada 14 ayat sajadah. Ya, sebagian mungkin ada yang menyebutkan apa? 15. Ya, kata beliau awwaluha fi akhiri khatmati suratil A'raf. Yang pertama berada di akhir penutup surat Al-A'raf. Di akhir-akhir ya. Thumma fi Ra'd, di surat Ar-Ra'd. Thumma fi Nahl, kemudian di surat An-Nahl. Thumma fi Subhan. Ya. Thumma fi Ka-Ha Ya Ain Sad. Thumma fil Hajj. Fil ula, tetapi di ayat dalam artian di awal-awal. Walaysa qurba akhiriha sajdah. Adapun di ayat yang terakhir, maka kata Al-Imam Ibnu Hazm, maka yang tepat itu bukan ayat sajadah. Surat Al-Hajj ayat 77. Dan itu dianggap apa? Sebagian para ulama ya sajadah. Bahkan mungkin di mushaf ada tandanya mungkin. Antum cek coba surat Al-Hajj ayat 77. Thumma fil Furqan. Kemudian di surat Al-Furqan, thumma fil Naml, surat An-Naml. Thumma fi Alif Lam Mim Tanzil. Thumma fi Sad, thumma fi Hamim Fussilat. Thumma fi Wan Najm fi akhiriha. Thumma idza as-sama'u syaqqat 'inda qawlihi jalla wa 'ala la yasjudun. Thumma fi Iqra bismi rabbika, ya, dan seterusnya fi akhiriha. Nah, ini jamaah sekalian 14 tempat yang ada di Al-Quran di mana kita disyariatkan untuk sujud tilawah ketika membacanya. Ingat, ketika membacanya. Ya, kemudian ya, hadirin jamaah sekalian, apa hukumnya? Syekh mengatakan hukum sujud
Qala walaysa sujudu fardhan. Beliau mengatakan sujud tilawah hukumnya tidak wajib. Lakinnahu fadlun, tetapi ya hanya mustahab, sunnah, dianjurkan. Wa yusjadu laha fi salatil faridati wat tatawwu. Dan dianjurkan untuk sujud tilawah baik ketika salat wajib atau ketika salat sunnah. Wa fi ghairi salati fi kulli waqtin, dan di luar salat di setiap waktu, di setiap waktu. Ya, walaupun jamaah sekalian di waktu-waktu yang terlarang, maka tetap dibolehkan untuk sujud tilawah. Ya. Yang terpenting ada sebabnya, ada sebabnya. Wa inda tulu'i syamsi wa ghurubiha wastiwa'iha, baik itu ketika matahari terbit dan tenggelam atau pas tepat di atas kepala. Maka ketika kita misalkan membaca ayat-ayat sajadah, ketika itu kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Ilal kiblati wa ila ghairil kiblah, baik itu menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Ya. Karena sujud tilawah bukan sholat, sehingga tidak harus kemudian menghadap kiblat. Artinya tidak menghadap kiblat pun diperbolehkan. Ya. Wa ala taharatin, baik dalam kondisi suci ataupun tidak, maka tetap diperbolehkan untuk sujud tilawah. Qultu, saya katakan, amma kaunuhu fadlan la fardhan fali anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a wan najm fa sajada fiha. Ya, kata Syekh, adapun sujud tilawah dianggap mustahab, tidak wajib. Dalilnya karena Nabi pernah membaca surat An-Najm, maka beliau sujud. Wa qara'aha alaihi Zaid bin Thabit falam yasjud fiha. Tetapi ketika yang membaca Zaid bin Thabit, maka Nabi tidak sujud. Nabi tidak sujud. Kenapa jemaah salih? Li bayanil jawas. Ya, untuk menjelaskan bahwa tidak sujud itu dibolehkan juga, tidak masalah. Dan untuk menjelaskan bahwasanya sujud tilawah itu sunnah, seperti itu. Kama dzakarahu al-hafidhu fil fath, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam ya Fathul Bari. Ya, kemudian masalian, qala Ibnu Hazm, Al-Imam Ibnu Hazm beliau mengatakan, wa amma sujuduha ala ghairi wudu'in wa ila ghairil qiblati kaifa ma yumkinu fali annaha laysat salatan. Adapun sujudnya dibolehkan tidak dalam kondisi bersuci, tidak menghadap kiblat, ya. Kaifa yumkin, tetapi ya, silakan sujud dengan kondisi apapun yang memungkinkan. Fali annaha laysat salatan, karena sujud tilawah bukan termasuk salat, bukan termasuk salat. Sehingga tidak harus kemudian apa? Terpenuhi syarat-syarat seperti salat, tidak harus. Karena jamaah sekalian bukan salat, bukan salat. Waqad qala alaihi salam, dan Rasulullah beliau bersabda, salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat malam dan siang itu 2 rakaat.
Famakana aqalla min raq'ataini falaysa salatan. Sehingga yang hanya satu atau satu rakaat atau yang kurang dari 2 rakaat itu bukan salat. Illa ayyatiya nassun bi annahu salatun, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu dianggap salat. Contoh witir 1 rakaat dan disebut apa? Salat. Berarti salat. Jadi artinya masalian hukum asalnya salat itu ya 2 rakaat. Kurang dari itu, kalau misal ingin menganggap itu salat, ya butuh apa? Dalil. Butuh dalil. Ya. Karok'atil khauf, seperti contoh 1 rakaat ketika salat khauf. Ya, karena salat khauf itu banyak thariqahnya, caranya. Bahkan dibolehkan hanya 1 rakaat. Dibolehkan hanya 1 rakaat. Wal witri, dan salat witir. Wa salatil janazati, dan salat jenazah. Bahkan tidak ada ruku dan sujudnya. Wala nassa fi anna sajdatat tilawah salatun, dan tidak ada satu nas pun yang menunjukkan bahwa sujud tilawah termasuk salat. Nah, sehingga jamaah sekalian tidak diwajibkan syarat-syarat yang diwajibkan di dalam salat. Salat wajib wudu, wajib menghadap kiblat, wajib menutup aurat. Adapun sujud tilawah, tidak termasuk salat, sehingga ya tidak harus tadi ya berwudu, tidak harus. Sehingga jamaah sekalian dibolehkan sujud tersebut tidak bersuci, tidak menghadap kiblat. Sekarang ikhwan wa akhwati fillah, apa keutamaannya? Apa keutamaan sujud tilawah? An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fa sajada i'tazala syaitanu yabki. Apabila seorang anak Adam membaca ayat sajadah kemudian dia sujud, maka setan itu lari. Yabki, sambil menangis. Yaqul, dia mengatakan, ya wailah, duhai celakanya. Umira bis sujud fasajada falahul jannah. Ia diperintahkan untuk sujud, kemudian sujud, maka baginya surga. Maksudnya siapa jemaah? Ya, anak Adam dipindahkan sujud, maka mau sujud, maka baginya surga. Wa umirtu bis sujud fa asaitu faliyan nar. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, tapi saya bermaksiat, sehingga saya pun diceploskan ke dalam neraka. Jadi jamaah sekalian, ini diantara faedahnya. Diantara apa faedahnya? Membuat setan itu apa? Menangis dan lari, jamaah sekalian. Ikhwan wa fillah, sekarang apa sih bacaan yang disyariatkan ketika seseorang sujud tilawah? An Aisyah, dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'ani bil lail yaqulu fi sajdati miraran. Dulu Rasulullah membaca ketika sujud tilawah bil laili, di waktu malam hari, dan beliau membaca di
setiap kali sujud berkali-kali, berulang-ulang, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, atau sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Telah sujud wajahku kepada zat yang telah menciptakannya, wa syaqqa sam'ahu, dan yang membuat pendengaran, penglihatan dengan daya dan kekuatannya. Nah, sehingga ini diantara bacaan yang disyariatkan untuk dibaca ketika sujud tilawah. Wa an Aliyin, dari Ali radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada, dahulu ketika Nabi sujud, beliau membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhi lilladzi syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi kata Ali radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sujud beliau membaca Allahumma laka sajadtu, ya Allah, kepada Engkau lah saya sujud, dan kepada Engkau lah saya beriman, dan kepada Engkau lah saya berserah diri. Anta Rabbi, Engkau adalah Rabbku. Sajada wajhi, telah sujud wajahku kepada zat yang telah syaqqa itu memecahkan pendengaran, maksudnya menjadikan mendengar ya. Wa basarahu, dan penglihatan. Tabarakallahu, maha berkah Engkau ya Allah, ahsanul khaliqun, ya khaliqin, sebaik-baik pencipta. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, kalau beliau mengatakan kuntu 'indan nabi, ketika saya berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atahu rajulun, maka datang seorang laki-laki. Jadi ketika Ibnu Abbas berada di sisi Rasulullah, jadi Ibnu Abbas itu jamaah sekalian sepupu Nabi. Sepupu Nabi. Karena memang ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib pamannya Nabi. Karena saudaranya Abdullah. Dan bibinya Maimunah itu istrinya Nabi. Tapi bibi dari pihak ibunya, Ummu Fadl. Jadi Ummu Fadl itu istrinya Abbas bin Abdul Muttalib, punya saudara Maimunah. Dan Maimunah ini dinikahi oleh Rasulullah. Dan itu bukan mahram ya. Tapi kalau bibinya langsung, ya itu mahram, nggak boleh. Ya. Ia masalahnya, fa'atahu rajul, datang seorang laki-laki. Faqala, maka ia mengatakan, inni ra'aitul bariha bima yaron naimu. Dia mengatakan, sungguh di malam hari saya bermimpi. Ka'anni usolli ila asli syajar. Seolah-olah saya itu sholat menghadap usul pohon. Maksudnya ya mungkin sebuah pohon, batang pohon. Fa qara'tu sajdata, maka saya membaca ayat sajadah. Fa sajadtu, maka saya sujud. Fa sajadatis syajaratu li sujudi, maka pohon itu pun sujud dengan sujudku. Karena sujudku. Fasami'tuha, dan saya mendengarnya membaca Allahumma khtub anni biha wizra waktub li biha ajra waj'alha li indaka dukhra. Jadi ini bacaannya dibaca oleh pohon.
Makanya Mas Ibnu Abbas mengatakan fara'aitun nabiyya, maka saya pun melihat Nabi membaca ayat sajadah kemudian beliau sujud, dan aku mendengar beliau membaca di dalam sujudnya seperti yang dikabarkan oleh laki-laki tersebut. Ya. An qauli syajarah, dari bacaan apa? Pohon tersebut. Nah, sehingga jamaah sekalian, ini beberapa apa? Doa yang bisa dibaca ketika sujud tilawah. Begitu pula jamaah sekalian boleh dengan membaca sujud, doa sujud secara umum. Subhana rabbiyal a'la misalkan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya. Ya ikhwan wa fillah. Di dalam sujud tilawah jadi yang dianjurkan untuk membaca itu, pertama orang yang membaca langsung, maka dia dianjurkan untuk apa? Sujud tilawah. Yang kedua, orang yang mustami. Jadi mustami itu seseorang yang memang sengaja untuk mendengarkan bacaan seseorang ketika membaca Al-Quran, maka dia dianjurkan. Beda dengan sami. Sami itu orang yang mendengar tapi nggak sengaja. Contoh misalkan ada orang lagi baca, kemudian dia jalan, kebetulan lewat misalkan, kebetulan dia lewat, kemudian mendengar. Nah, ini namanya sami, orang yang kebetulan mendengar. Maka orang yang seperti ini tidak disyariatkan untuk sujud tilawah. Tidak disyariatkan. Yang ketiga, bacaannya live langsung. Jadi kalau rekaman nggak disyariatkan. Kita buka murotal kemudian apa? Ada bacaan ayat sajadah. Maka tatkala itu jamaah sekalian, kita tidak diwajibkan untuk sujud tilawah. Yang keempat jamaah sekalian, kalau misalkan kita mendengarkan orang yang membaca secara langsung ayat sajadah, maka dianjurkan bagi yang mendengar dengan catatan yang membaca juga sujud tilawah. Juga sujud tilawah. Jadi artinya kalau misalkan yang membaca tidak sujud tilawah, maka bagi yang mustami tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan seperti itu. Kemudian masalian, ketika sujud tilawah di luar sholat, maka apakah ketika turun sujud dianjurkan untuk takbir, dan ketika bangkitnya dianjurkan untuk takbir? Maka silang pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan ketika turun dianjurkan untuk takbir, ketika bangkit tidak. Sebagian yang lain mengatakan ketika turun dan bangkit dianjurkan untuk bertakbir. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak dianjurkan untuk bertakbir secara mutlak, baik ketika turun ataupun apa? Ataupun bangkitnya. Tetapi jamaah sekalian, wallahu a'lam, dua pendapat yang mengatakan ketika turunnya baca takbir, bangkitnya tidak, atau turun dan bangkit baca takbir, maka ini pendapat yang kuat insyaallah. Artinya masalahnya silahkan, tidak masalah bertakbir, tidak masalah membaca apa? Takbir ketika ingin sujud tilawah. Begitu banyak masalah yang dibolehkan sujud tilawah walaupun kondisinya tidak sempurna menutup aurat. Kenapa? Karena sujud tilawah bukan sholat. Nah, sehingga tidak diwajibkan sebagaimana syarat-syarat di dalam sholat. Kemudian masalahnya,
Yang terakhir kalau sujud sahwi nanti agak panjang lebar ya. Yang terakhir jamaah sekalian sujud syukur. Yustahabbu liman waradat alaihi nikmatun aw dufi'at anhu nikmatun aw busyira bima yasurruhu an yakhirra sajidan iktidaan bin nabi. Dianjurkan bagi seseorang yang mendapatkan nikmat atau dihindarkan dari musibah atau dikabarkan dengan berita yang menyenangkan untuk turun sujud ya, untuk turun sujud iktidaan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka ittiba mengikuti atau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dari Abu Bakrah, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruh. Dahulu ketika Nabi dikabarkan berita yang menyenangkan atau mendapatkan berita yang menyenangkan atau dikabarkan berita yang menyenangkan, harra sajidah, maka beliau turun sujud. Syukran lillah tabaraka wa taala, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya jamaah sekalian sama seperti hukum sujud tilawah, sunnah. Tapi ingat jamaah sekalian, sujud syukur disyariatkan ketika seseorang mendapatkan nikmat. Tapi ingat ya, nikmat yang mutajaddidah. Apa mutajaddidah jamaah? Nikmatnya sifatnya baru. Contoh misalkan lulus ujian, masuk ya kerja. Ini nikmatnya sifatnya apa? Baru. Adapun nikmat yang mustamirrah, yang dalam artian sudah apa? Ada terus menerus. Maka nikmat yang seperti ini tidak disyariatkan untuk sujud syukur, tidak. Seperti contoh nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat apa lagi ya? Kaya ya. Ya seperti ini ya tidak perlu. Sehat itu nikmat. Islam juga nikmat jemaah. Apakah kemudian dengan sebab kita mendapatkan nikmat Islam atau nikmat sehat tadi, kita disyariatkan, disunahkan untuk sujud syukur? Jawab boleh sujud syukur, enggak. Jadi perintah untuk sujud syukur itu atau anjuran untuk sujud syukur itu ketika mendapatkan nikmat yang sifatnya apa? Baru. Lulus kerja, dapat jodoh, dapat anak, misalkan, maka ketika itu dianjurkan untuk sujud syukur. Dan jamaah sekalian, ketika sujud syukur sama seperti sujud tilawah, tidak disyaratkan untuk bertoharo, tidak. Jadi artinya jamaah sekalian, kalaupun tidak bertoharo maka diperbolehkan. Dan sujudnya apa? Sah. Ya, sujudnya apa? Sah seperti itu. Dan bacanya sama seperti bacaan ketika sujud pas sholat. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya, sama. Ya, tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian ikhwan wa akhwati fillah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. Barakallahu. Nah, yang terakhir. Bentar. Oh, nah. Iya, jamaah sekalian. Apakah ketika sujud syukur dan sujud tilawah, begitu pula sujud sahwi, dibolehkan untuk berdoa sebagaimana sujud di dalam sholat? Jawabannya boleh, tidak masalah. Diperbolehkan. Karena hadisnya konteksnya umum. Bagaimana bunyinya? Bagaimana bunyinya masalahnya? Aqrabu bainal abdi min rabbihi fahuwa sajidun. Jadi kondisi seorang hamba paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud atau kamakon. Maka Nabi beliau menganjurkan fa'akthiru bid-du'a, maka perbanyaklah berdoa. Jadi aqrabu ma bainal abdi min rabbihi wa huwa atau fahuwa sajidun. Umum tidak jamaah? Sajidun itu umum. Sajidun itu isim nakirah. Dan isim nakirah itu faidahnya umum. Nah, sehingga hadis ini menunjukkan berarti dalam sujud secara umum, baik itu sujud ketika sholat, dan itu umum, bisa sujud di rakaat yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Tidak hanya sujud yang terakhir, atau sujud selain sujud dalam sholat, sujud syukur, sujud tilawah, sujud apa lagi jemaah? Sahwi. Ya. Nah, maka wallahu ta'ala a'lam bishawab, berdasarkan konteks hadis yang umum tadi, maka dibolehkan bagi kita untuk berdoa. Dibolehkan bagi kita untuk berdoa. Silakan, tidak masalah. Silakan, tidak masalah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, silakan. Apabila sedang sholat sunat sudah dapat satu rakaat, lalu menjadi iqamah, apakah tetap harus dibacakan? Iya. Ketika seseorang mengerjakan sholat sunnah dan sudah mendapatkan satu rakaat, kemudian qomat, apakah kemudian wajib dibatalkan? Jamaah sekalian, ya, perlu dilihat kondisinya. Dan ini fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin. Pertama gini jamaah, kalau dia seorang laki-laki, dan berada di masjid, jelas dia diperintahkan untuk apa? Sholat berjamaah. Adapun kalau perempuan, nggak wajib. Sampai pun misal ketika sholat, ya, misal di masjid sudah iqamah misalkan, maka perempuan nggak wajib untuk ikut gabung. Sehingga kalau kemudian misalkan dia ingin tetap melanjutkan walaupun sudah qomat, ya sah-sah saja, tidak masalah. Itu perempuan, karena nggak wajib sholat berjamaah. Tapi kalau dia laki-laki, dia terkena kewajiban tadi untuk sholat berjamaah. Maka kondisinya kalau misalkan baru satu rakaat, dan kalau dilanjutkan akan menyebabkan orang tersebut tertinggal dari rakaat yang pertama, maka kewajiban dia adalah membatalkan.
Kenapa jamaah? Kenapa? Karena wajib bagi dia untuk bergabung untuk sholat jamaah, sholat wajib. Wajib. Yang kedua gini. Subhanallah. Di sini bertemu dua kewajiban. Pertama kewajiban sholat bertemu dua maslahat. Pertama maslahat sholat sunnah, yang kedua maslahat sholat wajib. Maka ingat dalam kaidah idza tazahamal al-masalih yuqaddamu a'la minal masalih. Jadi ketika dua maslahat bertabrakan, maka ambil maslahat yang sifatnya lebih besar. Sekarang gini, maslahat yang wajib dengan sunnah mana yang lebih besar? Yang wajib. Berarti apa? Batalkan yang sunnah demi bergabung dengan yang wajib. Yang berikutnya alasannya karena Nabi bersabda, idza uqimatis sholatu fala sholata lahu illal maktubah. Jika sudah dikumandangkan qomat, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Nah, sehingga berdasarkan alasan-alasan tadi, kalau misalkan dengan tetap melanjutkan ya, sampai salam, kok menyebabkan terlambat rakaat yang pertama dari imam, maka kewajiban dia membatalkan. Segera bergabung. Tetapi masalah kalau misalkan dengan dilanjutkan kok tidak menyebabkan terlambat. Misal, tapi kalau baru satu rakaat kayaknya nggak mungkin. Lebih tepat apa? Kalau baru satu rakaat batalkan saja. Tapi kalau misalkan posisinya sudah apa? Iktidal atau sudah sujud yang pertama, qomat. Maka kalau seperti ini kondisinya dan memungkinkan bagi dia untuk menyempurnakan sholat dan dia tidak terlambat dari takbiratul ihram atau rakaat yang pertama, maka silahkan boleh dilanjutkan sampai selesai. Ustaz, terus bagaimana dengan hadis tadi? Jawabannya, ya, justru dengan melanjutkan tersebut ini bentuk mengkompromikan dalil. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan wala tubtilu a'malakum, wala tubtilu a'malakum. Janganlah ya, engkau membatalkan amal-amal kalian. Jadi ayat ini jamaah sekalian melarang kita untuk membatalkan suatu amal ibadah yang kita sudah masuk jika tanpa alasan syar'i. Sekarang gini, dia sudah masuk sholat sunnah dan mungkin dilanjutkan sampai selesai, tidak menyebabkan dia terlambat dari rakaat yang pertama. Maka ketika itu jamaah sekalian, kita masuk larangan tadi, nggak boleh dibatalkan. Jika bentuk mengkompromikan antara dalil tadi yang melarang kita untuk melanjutkan sholat dengan ayat yang melarang kita membatalkan, maka caranya tadi, kalau memungkinkan untuk melanjutkan dan tidak menyebabkan dia terlambat dari rakaat yang pertama, maka silakan dilanjutkan saja. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ini cara pengkompromian dari dua dalil tersebut seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana cara berdoa di waktu turun hujan? Apakah harus berdiri? Apa? Bagaimana? Bagaimana cara berdoa di waktu turun hujan? Nah, ya, bagaimana cara berdoa ketika turun hujan? Jadi masalahnya kalau doanya dalam doa ketika turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an, selesai. Tapi kalau yang dimaksud doa secara umum, karena memang waktu turun hujan itu waktu mustajab. Misal, ya, maka ini kembali kepada adab-adab doa. Di antara adab berdoa dalam kondisi bersuci, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, mengulang-ulang. Kemudian apa? Tidak berdoa dengan doa yang isinya memutuskan silaturahim misalkan.
kemudian penuh dengan rasa optimis, bertawasul dengan asma dan sifat-sifat Allah misalkan. Ini kembali kepada adab-adab doa, kembali kepada adab-adab berdoa. Tetapi misal kalau kemudian kita tidak mengerjakan adab-adab tersebut, apa kemudian boleh berdoa? Boleh, tidak masalah. Karena itu hanya apa? Adab-adab. Sifatnya nggak wajib. Tetapi jamaah sekalian, ketika kita memperhatikan adab-adab tersebut, maka potensi doa kita akan segera dikabulkan oleh Allah. Tetapi bukan berarti kemudian orang yang tidak berwudu doanya nggak mustajab. Mungkin saja mustajab. Yang penting apa? Ikhlas. Yang penting ikhlas ya. Jangankan kita seorang muslim. Bayangkan orang kafir ketika mereka berdoa dan doanya ikhlas karena Allah, Allah kabulkan. Apa dalilnya? Dalilnya dalam sebuah ayat ketika Allah menceritakan kondisi orang-orang musyrik. Ketika mereka berlabuh di tengah lautan, kemudian terjadi ombak yang besar, maka mereka berdoa ikhlas karena Allah. Akhirnya Allah selamatkan sampai ke daratan. Tetapi ternyata ketika sudah sampai ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Tapi syahidnya tadi, mereka saja yang pelaku syirik, tetapi ketika berdoa ikhlas karena Allah, ternyata dikabulkan oleh Allah. Apalagi seorang muslim doanya ikhlas misalkan, maka ini potensi untuk dikabulkan. Dan lebih-lebih lagi ketika memperhatikan adab-adabnya. Tetapi ingat, adab-adab tersebut tidak wajib, tapi sifatnya anjuran. Jadi kalaupun tidak berwudu, tidak masalah. Tidak masalah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jika sujud tilawah dan sujud syukur tidak membaca apapun, apakah dibolehkan? Ketika sujud tilawah dan sujud syukur tidak membaca doa apapun, bolehkah atau tidak jamaah sekalian? Boleh. Karena doa itu apa? Sunnah menurut sebagian para ulama. Bahkan jumhur mengatakan sujud ketika sholat pun sunnah. Jika baca, sah. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Apalagi sujud syukur dan sujud tilawah. Jadi kalau misalkan dia hanya sujud saja, tidak membaca doa, ya sah-sah saja. Tetapi kehilangan apa? Afdoliyah. Ya, kehilangan afdoliyah seperti itu. Ya, sehingga ya tetap sah. Contoh misalkan jamaah sekalian ketika sholat, imamnya sujud tilawah, kemudian dia ikut sujud tapi nggak baca, ya sah-sah saja, nggak batal sholatnya. Sujudnya sah, ya sujudnya apa? Sah, karena bacaan itu apa namanya? Hukumnya sunnah menurut sebagian para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau pas dulu pas sebelum ngaji itu, kalau di antara jamaah itu kadang-kadang kalau pas baca surat Al-Asas saja, terus mereka membaca subhanallah walhamdulillah walillahi alhamd, itu ada nasnya apa enggak? jawabannya tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya. Jadi ketika sujud kemudian membaca doa tadi gitu, nggak ada jangan. Jadi sujudnya diganti dengan baca. Oh, nah, dia baca doa tapi nggak sujud, nggak ada jangan. Jadi yang sunnah itu ketika membaca ayat sajadah sujud. Kalau nggak sujud ya sudah, nggak perlu diganti dengan bacaan yang lain, nggak perlu. Ya. Sehingga ini termasuk amalan-amalan yang diada-adakan, tidak ada dalilnya. Nah, sehingga tidak perlu diamalkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian di kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.